Seandainya tidak mau memiliki NPWP, yang bersangkutan itu akan dikenai tarif pajak yang kalau seandainya suami istri ini punya usaha bersama, itu NPWP-nya suami istri itu mungkin lebih ideal kali ya, Bu? itu menjadi syarat pokok. Gitu. Walaupun nanti di sana itu kreditnya kan dia ada lapis-lapisnya nih. Halo, ketemu lagi dengan kami di Opublik, obrolan seputar pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda. Kali ini kita mendatangkan tamu dari KPP Pajak Samarinda Ulu. Nah, beliau adalah Ibu Sri Lestari yang merupakan asisten penyuluh pajak KPP Samarinda Ulu. Selamat datang Ibu Sri Lestari. Selamat datang, terima kasih. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa yang belum subscribe untuk segera subscribe channel ini dan share seluas-luasnya agar informasi pelayanan publik yang telah kita tayangkan di Opublik bisa sampai ke masyarakat khususnya di Kota Samarinda. Kita santai saja ini Bu, kita mau ngobrolin tentang pajak dan NPWP lah katakan begitu. NPWP itu sebenarnya apa sih Bu? Iya, saya jawab ya, Iya, Mas. silakan. Saya lupa tadi Mas apa namanya? Tatang Bu. Mas Tatang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Sri Lestari, yang kondangnya dipanggil dengan Ibu Tari. Ibu Di Tari. kantor pajak itu posisi kami ada di helpdesk. Helpdesk. Ya, Bu. jadi di helpdesk itu bagian pelayanan yang khusus menangani apabila ada wajib pajak yang mengalami kesulitan Sulit. dalam hal perpajakannya. Oke. Jadi nanti di sana ada tim Mas Tatang yang akan siap Membantu. akan membantu kepada masyarakat yang tidak bisa atau kurang paham dalam hal perpajakannya. Kembali ke pokok masalah tadi, NPWP. NPWP itu adalah singkatan dari nomor pokok wajib pajak. Ya. Jadi untuk start pertama dalam hal perpajakannya itu syarat utamanya harus memiliki NPWP. Begitu. Syarat utama ya Mas ya. Jadi start awal itu harus itu dulu. Nomor pokok wajib pajak. Yang diwajibkan ini siapa sih Bu? Yang diwajibkan adalah warga negara Indonesia yang berkedudukan di dalam wilayah Indonesia. Ya, jadi di sana yang usianya sudah mencukupi dan memiliki pendapatan dari kegiatan ekonominya, itu wajib punya nomor NPWP. Sekalipun dia kegiatan informal begitu, tukang ojek misal. Ya, jadi dalam pelaksanaannya di lapangan, tukang ojek pun kalau dia memiliki penghasilan, dia harus punya NPWP. Wajib. Iya, karena di sana syarat untuk memiliki izin sebagai tukang ojeknya ya, ojol misalnya ya, Ojol, jangan ya. tukang ojek lah, kurang ini ya bahasanya Iya, kalau tukang ojek online. yang ojek online itu dia kan nanti akan mendapat penghasilan dari perkumpulan apa semacam online-nya itu. Nah, itu syarat utamanya kan untuk mendapatkan izin supaya bisa masuk ke grup itu, dia harus ada NPWP sebagai identitas. Sebagai identitas untuk masuk ke grup itu. Sehingga dia salah satu identitas yang disyaratkan NPWP tadi, Mas Tatang. Oh gitu. Jadi salah satu kegunaannya itu ya Bu ya. Apalagi sih Bu fungsinya NPWP itu? Fungsinya NPWP selain dari yang itu tadi, jadi pada saat kita mau melakukan kredit di bank, Itu disyaratkan. itu menjadi syarat pokok. Oh gitu. Walaupun nanti di sana itu kreditnya kan dia ada lapis-lapisnya nih. Jadi dari mulai 25 juta yang kami kemarin lakukan ini dengan bank itu, dari yang 25 juta sampai ke limit teratas, itu syarat utamanya memang harus NPWP, Mas. Jadi udah kayak sudah sepadan sama KTP. Oh gitu. Begitu. Harus syaratnya NPWP memang kreditnya itu dipajakin Bu? Begini. Jadi ya kadang-kadang masyarakat ini menganggap bahwa nanti kita mau kredit harus ada NPWP
nanti dipajekin dong kredit kita. Ini kadang-kadang masyarakat ini ada satu Mas Tatang yang saya harus tekankan di sini ya, bahwa pemahamannya atas kreditnya nanti yang akan dipajakin itu jangan salah gitu loh. Datanglah ke kami, bertanyalah. Ini kemarin yang terbukti itu nanyanya sama teman-teman sejawatnya, yang di sana tidak ini tentang pajak. Berkompeten untuk menjawab. Sehingga Bu, saya kemarin ini Bu, bahwa ternyata mau dipajekin katanya. Itu jawaban dari mana? Teman saya katanya. Entar dulu, Mbaknya kemarin ngobrolnya di mana? Di luar ini Bu. Nah, sehingga di sini perlu kita ini ya, di kesempatan yang baik ini, bahwa di sana atas kredit yang akan dikucurkan kepada calon debitur ini bukan dipajekin kreditnya. Jadi di sana hanya syarat untuk mendapatkan kreditnya itu salah satunya harus ber-NPWP. Syarat aja. Itu cara mendaftar NPWP-nya gimana sih? Sangat mudah. Sangat mudah. Jadi di sana calon wajib pajak ini misalnya mau pakai online. Mau pakai online silahkan buka linknya pajak ya Mas ya. Di www.pajak.co.id itu. Nanti di sana boleh pendaftaran NPWP yang diklik. Nah nanti ada step-step yang harus diikuti. Atau kalau saya lihat di sini di Samarinda ini sangat dekat nih kemana-mana. Jadi sehingga bisa juga datang ke kantor. Di mana nih Bu alamat kantor? Di kantor pajak Pratama Samarinda Ulu. Kebetulan kami ada di situ ya Mas ya. Di Jalan MT Haryono nomor 17. Nomor 17. Nanti di sana teman-teman akan siap membantu. Atau jadi di NPP bisa nggak sih Bu? Setahu saya sih bisa. Seharusnya sangat bisa karena dia kan online ya Mas ya. Hanya nanti terkendalanya begini Mas. Ini pengalaman beberapa yang saya lihat, yang saya saksikan. Jadi nanti di sana kan atas dokumen yang harus di-scan, yang harus di-upload pada saat mendaftar NPWP itu, nanti kadang-kadang Bu jaringan, Bu apa gitu ya, kendala sehingga teknis gitu ya. Kendala teknisnya. Nah sehingga kita sih silakan aja sepanjang hal-hal yang begitu bisa ya dimanapun bisa. Sepanjang ada jaringan internet ya Mas Tatang ya. Nah kalau datang ke kantor kan bisa sambil sekalian lah nanya-nanya Bu bagaimana nih cara SPT tahunannya nanti dilaporkannya, bahwasanya akan lebih luas ya Bu. Iya Bu diminum dulu, kita santai aja ngobrolnya. Monggo Bu silakan. Saking semangat. Saya minum dulu Mas Tatang. Monggo Bu. Ada nggak sih Bu konsekuensinya kalau saya nggak males ngurus NPWP? Itu ada konsekuensinya nggak sih Bu? Ya istilahnya konsekuensi itu pasti ada ya Mas ya. Dimanapun Tuhan juga menciptakan kalau kita tidak mengerjakan apa yang menjadi perintahnya ada konsekuensi ya. Begitu juga ya, tapi maksudnya kita nggak setara gitu ya, kita tetap di bawahnya hukum Tuhan tadi. Bahwa di sana konsekuensinya itu kalau tidak mendaftar NPWP, tidak memiliki NPWP, kalau seandainya kredit tadi ya tidak dituruti nih syarat NPWP-nya, pastinya pihak banknya akan ragu. Ragu. Ini kok penduduk bukan wajib pajak, warga negara ini tidak mau mengikuti syarat utama ya, sehingga nanti respon baliknya dari pihak banknya akan tidak yakin, bisa jadi ditolak. Satu itu. Terus seandainya pergi ke luar negeri, misalnya melaksanakan ibadah umroh, haji, nah itu kalau tidak ber-NPWP pun saya yakin paspornya tidak akan diproses, tidak akan diberikan ya Mas ya. Itu. Sementara kalau di dalam kewajiban perpajakan pun, seandainya tidak mau memiliki NPWP, yang bersangkutan itu akan dikenai tarif pajak yang lebih besar. 20%-nya di atas yang ber-NPWP. Gitu. Berarti kan rugi besar ya Mas ya. Kami himbau bahwa alangkah baiknya sebelum melakukan transaksi daftar dulu deh sebentar gitu. Paling sehari 2 hari kelar gitu loh. Dapat pajak yang lebih murah ya Bu ya. Dapat pajak yang lebih murah. Terutama pakai pembelian barang-barang berharga itu
Ya 20% tadi jatuhnya pajaknya, Bu, ya. Iya kan, kalau kita hitung-hitungan angka bisa jadi 20% mungkin kecil gitu ya. Lumayan, Bu. Tapi ya itu kalau Lumayan. setelah Kalau nilainya besar, ya ya bisa. setelah ayo kita sandingkan dulu, pasti nanti akan oh iya ya lumayan juga. Kalau seandainya saya NPWP saya hilang katakan begitu, atau lupa dah saya nomornya, itu gimana prosesnya, Bu? Iya. Jadi kalau NPWP-nya hilang, Mas Tatang boleh datang ke kantor kami Iya. dengan membawa identitas KTP. KTP. Karena nanti dari KTP itu kita akan melakukan penelusuran. Oh, Penelusuran. Jadi di dalam database kami itu master file istilahnya. Nanti dari KTP itu kita bisa, Mas, memanggil. akan menelusuri nomor NIK-nya Mas Tatang misalnya ya. Nanti kita cari di sana ciri-cirinya apa, misalnya ini alamatnya cocok tidak, akan diklarifikasi ke Mas Tatang. Benar tidak ini tinggalnya di sini, RT-nya ini. Atau bisa double NPWP nggak sih, Bu? Double NPWP, Mas, kalau zaman dulu. Oh, gitu. Jadi itu bisa jadi terjadi, Mas. Kalau sekarang, Kalau sekarang semakin canggih. karena dasarnya NIK tadi ya, Bu, ya? Iya. Jadi NIK pun juga sekarang sudah tidak bisa double. Demikian juga NPWP, Mas. Insya Allah dengan sistem yang ada di DJP yang sudah sangat bagusnya ini tidak akan terjadi double NPWP. Oh, gitu. Begitu. Kalau ada konsep nih, Bu, konsep NPWP suami istri. Itu gimana tuh, Bu? Jadi Tapi jangan dijawab dulu, Bu. Kita lihat iklan berikut. siap. Kenal sudah. Tarik nafas. Siap? Oke, siap. Silakan, Bu, dijawab. Bagaimana dengan konsep NPWP suami istri? Jadi NPWP suami istri itu pilihan, Mas Tatang. Betul. Jadi di sana secara ekonomi suami istri ini kan penghasilannya jadi satu. Oke. Secara ekonomi ya Mas Tatang ya. Nah jadi satu. Hanya kalau kita hidup di dunia yang maksudnya yang metropolis gitu ya Mas Tatang ya. Di sana kan banyak kesepakatan perkawinan yang di bawah Tidak tertulis kan? iya ya tidak tertulis. Nah di sana tuh karena ini berkaitan dengan ekonomi, pastinya larinya ke penghasilan. Iya. Di sana itu kesepakatan ini bisa jadi kita bisa aja hartanya suami istri ini kan, sehingga karena begini-begini alasan dari masing-masing si suami istri ini, sehingga memilih tidak gitu ya Mas Tatang ya. Kita bisa aja tidak satu NPWP, bisa jadi terjadi begitu. Sehingga si istri karena merasa penghasilannya juga ada, si suami juga ada, lebih memilih bisa. Sementara yang ini tadi ada yang NPWP-nya suami istri. Seyogyanya seorang suami istri itu secara ekonomi tidak berpisah. Oke. Karena untuk memisahkan itu akan sangat ini banget ya Mas ya. Dan saya juga tidak sanggup. Kembali ke saya ya, saya inikan ke saya bahwa baiknya sih jadi satu. Karena apalagi kita seorang aparat nih, saya contohkan ke diri saya sendiri dulu. Seorang aparat itu akan sulit melakukan pemisahan. Karena yang namanya itu tadi suami kerja, istri kerja, punya penghasilan, Terpisah. akan memanagenya itu sulit kalau terpisah gitu loh. Harus ada waktu tersendiri gitu ya. Misalnya nanti kita beli rumah, misalnya urunan, nanti gimana? Kan akan membuat kita repot secara manajemen. Itu nomornya satu, Bu. Iya. Jadi kalau suami istri yang mengambil pilihan NPWP-nya gabung, itu dia NPWP-nya satu aja, Mas. Satu aja. Ya, Tapi lebih ringkes, namanya? lebih simpel ya. Ya memang kalau secara nama itu dia akan mengambil nama kepala keluarganya. Oh, gitu. Betul. Cuma nanti penghasilannya dari istri kan akan ngikut di situ, Mas. Mungkin begini kali, Bu. Kalau seandainya suami istri ini punya usaha bersama, itu NPWP-nya suami istri itu mungkin lebih ideal kali ya, Bu. Ya itu tadi, Mas.
karena kesepakatan tadi ya. Kesepakatan. Apalagi kalau pengusaha mungkin ya merasa penghasilan istrinya lebih besar atau penghasilan suaminya lebih ini ya, itu tadi kesepakatannya bagaimana diinikan dulu. Kalau kalau misalnya mengambil pilihan NPWP-nya digabung saja, itu otomatis lebih sederhana, lebih simpel. Kenapa? Karena untuk melaporkannya pun juga hanya salah satu saja. Jadi misalnya kepala rumah tangganya, otomatis harta-hartanya pun dilaporkan di satu SPT tahunan itu. Ya, lebih simpel lah Mas cara ini, secara manajemen. Dalam hal pelaporan lebih sederhana ya Bu ya, Betul. karena satu kali pelaporan. Betul. Itu kalau seandainya saya mau merubah data-data di NPWP saya itu bisa nggak sih Bu? Sangat bisa. Bisa. Sangat Dan bisa. langsung ke Syaratnya kalau untuk merubah data yang istilahnya kalau di kami itu update profil ya. update profil. Jadi di sana datang ke KPP terdaftar. Ada emang yang nggak terdaftar Bu? KPP terdaftar maksudnya itu KPP di mana si NPWP ini mendaftarkan. terdaftarnya di situ. Pertama kali dia membuat NPWP. Iya. Jadi masalahnya kenapa harus di KPP terdaftarnya? Karena di sana untuk melakukan update profil ini, dia kan harus merubah daleman informasi yang di dalam-dalamnya. Jadi informasi dalam-dalamnya NPWP itu kan ada di KPP terdaftarnya. Database-nya di situ Ya, beda dengan kalau NPWP-nya hilang ya Mas ya. Kalau NPWP-nya hilang, di mana KPP terdekat, dia bisa datang untuk melakukan cetak ulang. Beda ya. Kalau NPWP-nya hilang, itu datang ke KPP terdekat. Syaratnya dengan membawa KTP tadi ya Mas ya, karena dari NIK-nya akan kita cross check. Kalau hilang. Kalau merubah, merubah update profil, datang ke KPP terdaftar. Oh, beda tuh Bu. Beda Mas. Beda. Kan bisa jadi nih Mas Tatang posisi di Samarinda, tapi KPP terdaftarnya di Balikpapan. Pada saat mau melakukan update profil, perubahan data, saya ke Balikpapan. datanya harus karena terdaftarnya di sana. Jadi ada perlindungan data ya dari masing-masing wajib pajak. NPWP ini ada masa berlakunya nggak sih Bu? NPWP itu masa berlakunya ada Mas, seumur hidup. Jadi seumur hidup nggak perlu diperbarui gitu ya? Tidak. Kecuali kalau ingin memperbarui profil tadi ya. NPWP itu kan bisanya hanya hilang, lupa. Iya. Nah, nanti Berubah data. Iya. Terus konsekuensinya kalau saya punya NPWP apa sih Bu yang harus saya siapkan lanjutannya gitu? Konsekuensinya kalau sudah punya NPWP, dimanapun Mas Tatang berurusan, misalnya nih ke bandara, tiket pesawat gitu kan, dia nanti akan terlihat identitas NPWP-nya. Paspor pun juga di sana akan mudah, karena salah satu data yang akan divalidasi itu kan dari nomor NPWP. Maksud saya Bu, seandainya saya punya NPWP, berarti saya punya kewajiban untuk SPT dong. Oh, kewajibannya ya. Oke. Jadi kewajiban pajaknya setiap tahun Mas Tatang dan juga warga negara Indonesia yang ber-NPWP wajib melaporkan melalui online. Dan secara bisa dilakukan di mana saja Mas Tatang berada sepanjang ada jaringan internet. Itu di laman apa itu Bu? Di link? Di lamannya www.djp online. DJP online. Gitu. Jadi ketik aja di laman itu DJP online gitu. Udah otomatis sangat familiar Mas di sana itu. Sangat gampang, sangat mudah pelaporannya. Jadi begitu klik DJP online, kita nanti saya ini kan tambahkan lagi bahwa di sana yang disediakan pertama itu NPWP. Pasti. Kemudian nomor EVIN Mas. EVIN? Iya. Itu buatnya kapan? EVIN itu bisa diminta ke kantor pelayanan pajak.
Di mana saja? Di mana saja. Oh, gitu. Jadi begitu ada, saya lupa nih tadi bawa nomor kontak yang bisa membuat EPIN. call ya. Jadi nanti infokan aja nomor NPWP saya sekian di call itu. Nanti sesi berikutnya ya kita tambahkan. Oke, Saya lupa siap. tadi ini dengan teman-teman. Jadi nanti di nomor itu kita bisa minta nomor EPIN Mas. Lewat telepon saja. By phone saja. By phone. Nanti kita tambahkan di bawah Bu ya, nomor telepon kita sematkan saja. Iya, boleh Mas. Saya lupa tadi ini. Oh, jadi untuk masuk ke DJP online saya harus punya EPIN dulu, Iya, dihubungi EPIN nomor NPWP, betul. Nah, nanti begitu masuk ke sana. Satu lagi Mas, email. email. Tiga Email itu. aktif ya. Iya, email aktif. Karena nanti aktivasi dari linknya itu akan dikirim ke email. Ke email. Nah, jadi di sana itu 3 hal ini. Yang disiapkan. Iya. Oke. Nah, itu cukup. Terus isian SPT tahun itu apa saja sih, Bu? Oke. Ke dalam-dalamnya ya berarti ini sudah. Biar Ini kan, punya gambaran, gak usah terlalu detail, biar kita bisa membayangkan saja. jadi yang pada umumnya itu kan di sana itu ada karyawan, Mas. Kalau karyawan yang disiapkan itu adalah bukti potong. Bukti potong gaji selama setahun. Ya, dari Januari sampai Desember. Gitu. Siap. Tahunnya tahun takvim ya. Slip gaji gitu Bu maksudnya? Boleh, yang disetahunkan ya. Kadang-kadang slip gaji ini dia ada yang bulanan. Nah, itu nanti minta disetahunkan dari pemberi kerjanya. Nah, itu yang harus disiapkan. Jadi nanti di sana itu bukti potong ini merupakan akumulasi dari penghasilannya selama 12 bulan. Oke. Nah, itu nanti yang diinput. Diinput di dalam SPT online, ya. Kalau penghasilannya kurang dari 60 juta, nanti di DJP online di SPT tahunan itu silakan memilih yang SS 1770 SS. Oh, 17. Nah, itu untuk di bawah 60 juta. Penghasilannya di bawah 60 juta. Oke. Tapi kalau di atas 60 juta, dia memilihnya yang S. Yang S. Jadi nanti ada perbedaannya. Kalau yang 1770 SS itu nanti di sana tidak terlalu detail, Mas. Yang harus diisi nanti hanya penghasilannya dalam 1 tahun berapa, terus PTKP penghasilan tidak kena pajaknya dia akan mengikuti, Mas. Kita tinggal milih nanti dari tidak kawin, terus sampai menanggung, punya tanggungan anak 3 itu maksimal. Nanti dia otomatis, Mas, PTKP-nya akan mengisi sendiri. Ya, akan mengisi sendiri dan itu akan mengurangkan dari penghasilannya itu. Nah, beda lagi kalau yang penghasilannya di atas 60 juta. Dari penghasilan yang di atas 60 juta itu dia harus memilih yang S. Yang S. Ya, nanti kan di sana akan ditanya, Mas, penghasilan Anda itu di atas 60 juta atau di bawah. Nah, kalau ternyata di atas 60 juta, dia akan memilihkan ke 1770 S. Bedanya apa? Di sana kalau yang 1770 itu agak sedikit detail, Mas. 1770. Detailnya itu di bagian jumlah tanggungan. Di jumlah tanggungan itu wajib pajak harus mengisi nama yang ditanggung. Misalnya kayak Mas Tatang nih, menikah anak 2. Tanggungannya dimasukkan. Tanggungannya dimasukkan. Itu satu. Terus yang kedua itu hartanya. Ada tambahan. Hartanya, iya, itu harus dimasukkan juga. Begitu. Bu, wajib pajak ini kan tidak hanya pekerja, mungkin yang saya punya usaha bisnis gitu. Itu pernah case nggak Bu? Seandainya di tahun ini saya milih yang 1770 yang S, karena omset saya tahun ini 100 juta katakan gitu. Nah, jadi dari karyawan dulu misalnya ya, terus tahun berikutnya dia jadi pengusaha gitu ya. Pengusaha. Bisa jadi kan? Oh gitu. Jadi dia nanti merubah itunya, SPT tahunannya berubah. Iya. Boleh gitu ya? Boleh. Menyesuaikan dari penghasilan ya Bu ya? Iya. Jadi begitu misalnya tahun 2021 beliau sebagai karyawan. Begitu tahun 2022 berganti. Dari karyawan berganti, sekarang saya jadi pengusaha Bu Tari gitu misalnya ya. Nah, nanti yang harus dia isi dari formulir 1770 tapi menggunakan e-form. 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 Iya.
Kalau yang 2 tadi kan e-filing, Heeh. karena statusnya karyawan ya Mas ya. Oh, Nah, jadi beda kalau jenisnya. beda lagi. Kalau e-form itu dia tetap ngunduh PDF. Nanti begitu terunduh, nah di situ nanti diisi. Oh, isinya manual berarti. Kurang lebih sama dengan yang 1770S, Mas. Oh, Hanya bedanya kalau yang e-form ini nanti di uraian bagian peredaran usaha itu nanti diisi di situ. oh ada tambahan peredaran usaha. Iya. Jadi kalau penghasilannya itu di atas 500 juta Iya. baru kena pajak Oh. sebesar 0,5%. Oh gitu. Dimulai dari tahun 2022. Jadi kalau di bawah 500 juta omset Tidak saya kena. nggak kena pajak. Tapi tetap buat SPT dong. Tapi tetap lapor. Oh gitu. Tetap lapor. Jadi di POM-nya itu dikosongkan. Iya. Jadi nanti karena penghasilannya di bawah 500 juta misalnya nih ya Mas ya, dia otomatis infokan aja nanti di 1770 bagian 4. Iya. Nanti di sana itu kalau nggak salah nomor 16 bagian penghasilan final. Nah itu nanti diisi aja di situ Mas. Misalnya 100 juta, Iya. 200 juta, yang di bawah 500 di ya. bawah 500. Otomatis PPh-nya kan tidak ada. Tidak kena. Nol ya. Tapi nanti bagaimana kalau seandainya penghasilannya itu di atas 500 juta. Nah misalnya contohnya 600 juta dalam 1 tahun. Nah itu nanti dikurangkan dulu 500 jutanya. Jadi yang 100 jutanya baru kita kalikan 0,5%. Oh, jadi ujung dari pengurangan 500 juta. Iya, itu salah satu fasilitas perlindungan warga negara dari perpajakan. Untuk kalangan UMKM ya Mas ya, biar tumbuh kembang dengan Luar biasa ya. Iya. Fasilitasnya dari pengurangan pajak ya Bu. Begitu. Konsekuensinya apa sih Bu kalau seandainya saya nggak lapor-lapor nih SPT misalnya? Malu ya. Hari gini. Hari gini nggak lapor. Nggak Tapi kan lapor. tetap banyak nggak sih Bu yang nggak lapor SPT? Iya ada Mas, Ada, ada. Cuma tiap tahun kita pantau kan angkanya semakin turun ya gitu. dari segi kepatuhannya. Jadi konsekuensinya itu ya memang dari KUP ketentuan umum perpajakan itu dendanya kan kalau untuk orang pribadi 100.000. Kalau terlambat atau tidak melapor dari batas yang telah ditentukan. Jadi kewajiban lapor SPT tahunan orang pribadi itu kan paling lambat tanggal 31 Maret. 31 Maret tiap Iya. tahun ya Bu ya? Setiap tahun. Nah kalau beda lagi untuk SPT badan Mas. SPT badan ini kan seperti CV, PT ya, Iya. yang berbadan hukum. Itu kan denda pasal 7-nya itu 1 juta Mas. Oh, itu 31 Maret juga. 30 April kalau untuk Satu SPT tahun, badan. 1 bulan kemudian Terlambat, ya. paling lambat melaporkan. Jadi terlambat atau tidak lapor di KUP ketentuannya itu untuk badan 1 juta. Jadi SPT tahunan itu udah dimulai dari Januari ke Maret ya Bu ya? Betul. Karena harus tutup tahun di 2002, bulan 12 ya? Ya, jadi tahun takwim Hitungannya istilahnya ya satu Mas tahun ya. takwimnya. Jadi tahun takwim pengusaha ini usaha dulu, dagang dulu, Ya. kerja dulu. Nah nanti begitu di Januari kan udah selesai nih pekerjaan yang di tahun lalu Januari sampai Desember itu. Nah di sana silakan direkap. Direkap Direkap ya, atau kalau yang karyawan ya minta bukti potong dari pemberi kerjanya dan dikasih waktu batas normalnya sampai 3 bulan. Begitu. Kalau orang pribadi, kalau badan dia 4 bulan ya Mas ya, sampai bulan April. Nah lewat dari itu, Denda dari itu tadi. Sebenarnya kalau mau sedikit disiplin ya Mas ya, Iya. datang ke kantor pajak kami siap supaya tidak terjadi terbit denda itu. Jadi langsung saja ke Jalan MT Haryono ya MT Bu? Haryono nomor 17 ke KPP Pratama Samarinda. Samarinda ini kayaknya dipecah jadi 2 ya Bu? Betul. Ulu dan Ilir. apa bedanya Bu? Bedanya itu di sana kalau Ilir ini mengadministrasikan perpajakan kecamatan apa ya? Ini saya lupa ini. Beberapa, oh jadi kota Samarinda dipecah kecamatannya? Per kecamatan. Oh.
Jadi ada beberapa kecamatan. Kalau saya di sini baru 1 tahun. Oh, selamat datang di Samarinda ya, Bu. Jadi belum begitu ini ya daerah-daerahnya. Jadi cakupannya adalah kecamatan. Kecamatan. Jadi dipecah menjadi 2. Betul. Pembagian kecamatan ya, Bu. Iya. Memungkinkan nggak, Bu? Seandainya saya ini sebenarnya wilayah saya Ilir. SPT online Mas Satang. Mas Satang misalnya di Papua deh. Bisa. Tetap bisa, iya. Saya minta bantuan laporan ke MTR KPP, bisa ya? Bisa. Yang penting ada jaringan internet. Oke. Begitu. Jadi dimanapun di KPP terdekat untuk lapor SPT tahunan akan kita handle. Jadi fungsinya untuk memonitoring wilayah kerja kecamatan itu tadi ya, Bu ya? Iya, pembagian itu tadi. Artinya kalau hanya untuk SPT, untuk NPWP itu siap melayani. Siap dimanapun. Dimanapun. Sepanjang masih Indonesia. Masih Indonesia, Ibu. Ada pesan-pesan lain nggak sih, Bu? Yang sering dialami nih atau sharing deh? Yang sering kejadian tuh masyarakat tuh kendalanya di mana ya? Ketidaktahuan, kemudian beliau-beliau ini berasumsi sendiri. Sehingga ketakutan sendiri. Kebetulan asumsinya juga kurang pas ya. Dan selama ini ada beberapa itu yang saya perhatikan berasumsi sendiri jadi alergi. Coba seandainya rasa ingin tahu, kemudian datang ke tempat yang pas, pasti informasi yang akan diperoleh pun akan sesuai. Ya. Bu, pernah kejadian gini, Bu. Teman itu dia dapat surat penunggakan pajak apa ya? Tagihan pajak ya. Iya. Itu gimana ceritanya? Karena kenapa gitu? Karena aset yang dia punya dengan penghasilan dia yang dia dapatkan itu nggak balance katanya. Itu benar nggak sih, Bu? Atau gimana? Iya, ini harus kita luruskan ya. Jadi berkaitan dengan tunggakan pajak. Tunggakan pajak ini akan terbit apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Contoh, SPT tahunan yang tidak dilaporkan. Itu salah satu penyebab diterbitkannya tagihan pajak tadi yang kita infokan bahwa untuk SPT badan sebesar 1 juta dan SPT orang pribadi sebesar 100.000. Nah, hal ini proses penerbitan tunggakan pajak ini begitu telah diadministrasikan di kantor pajak akan kita kirimkan ke wajib pajak. Dan di sana kantor administrasi pajak ini kan tidak melihat dari asetnya tadi ya, yang Mas Satang sampaikan bahwa ini kok nggak seimbang sih sama asetnya gitu ya Mas ya. Ini dalam hal administrasi dulu. Nah di sana itu nanti juga akan ada pemeriksaan ya Mas ya. Jadi pemeriksaan itu begini, kita inikan sedikit bahwa pemeriksaan itu akan terjadi manakala ada perintah dari atasan kami atas ketidakvalidan pelaporan yang telah dilaporkan oleh wajib pajak tersebut. Begitu kita lakukan pemeriksaan, itu akan terbit SKP, surat ketetapan pajak kurang bayar istilahnya, SKPKB. Nah di sana itu nanti SKPKB itu merupakan temuan atas kewajiban perpajakan yang belum dilakukan oleh wajib pajak tersebut. Nah itu mungkin yang dimaksudkan kok tidak sesuai dengan aset. SKPKB. Aset. Nah itu di sana akan itu tadi diterbitkan SKPKB yang akan menyesuaikan dengan temuan yang ditemukan oleh fungsional pemeriksa kami gitu. Itu Mas. Yang pasti berkaitan juga akhirnya dengan asetnya itu. Karena nanti atas SKPKB tersebut apabila tidak dilaksanakan pembayarannya, nanti kan di kantor itu ada jurusita istilahnya ya, yang akan melakukan tindak lanjut menyita aset tersebut. Jadi kalau sudah terbit SKPKB konsekuensinya membayar ya? Iya, seharusnya begitu. Jika tidak ingin dilakukan penyitaan gitu ya? Betul, begitu Mas. Luar biasa juga. Ya pajak itu sangat menyesuaikan dengan kondisi penghasilan. Iya. Gitu.
Jadi semakin besar kegiatan ekonominya, akan semakin lebih ini lagi kewajiban perpajakannya. Oke. Oke, Ibu. Ada lagi sebelum kita tutup, ada yang ingin disampaikan, Bu? Itu tadi. Statement close. Iya. Closing Jadi, statement. kami menyarankan kepada wajib pajak bahwa apabila ada yang tidak dipahami, bertanyanya datang ke kami, ke kantor kami. Iya, Bu. Supaya apa? Supaya informasi yang diperoleh nanti sesuai. Sesuai. Ya, jadi kalau bertanyanya di luar nanti bisa jadi info-info yang didapat malah membuat kecil hati. Bingung sendiri ya. Jadi itu, datang ke kami siap dari jam 8 sampai jam 4 sore. Jam 4 sore. Ya, kami ada di sana. Siap, Ibu. Begitu. Oke, terima kasih Bu Lestari, Bu Sri Lestari yang sudah datang ke podcast kami di Opublik ini. Semoga bisa memberi pencerahan nih bagaimana proses pengurusan NPWP sampai proses pelaporan SPT ya Bu ya. Tapi kalau masih bingung dalam hal itu, bisa datang langsung nih Bu. Nggak usah lewat perantara Bu ya. Iya. Langsung ke KPP Pratama yang ada di Jalan MT Haryono Samarinda atau di Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda yang ada di lantai 2. Mungkin begitu saja obrolan kita hari ini Bu. Lain waktu kita sambung ya Bu ya. Oke. Boleh. Demikian, dan tapi jangan lupa yang belum share, belum komen, belum like, untuk segera share, like, dan komen channel ini agar informasi ini bisa meluas ke seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Samarinda. Demikian kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Berani berubah, berani berubah, berani berubah.